Tuhan. Ya, tapi pekabaran malaikat yang ketiga ini menyembah Tuhan. Pekabaran malaikat yang ketiga mengajarkan kepada kita untuk hati-hati, jangan sampai menyembah binatang dan patungnya. Berarti ada dua perbandingan di sini, yaitu menyembah Tuhan dan menyembah binatang. Satu peringatan yang hikmat, ini artinya satu peringatan yang diberikan secara berulang-ulang, secara universal kepada kita semua. Dan peringatan malaikat yang ketiga adalah peringatan yang paling hikmat, tetapi sering diabaikan oleh banyak orang. Ya, peringatan ini menyatakan satu, menyatakan kebenaran rohani yang mengubahkan hidup, dan menyentuh kebutuhan kita yang terdalam dan menarik kita dekat dengan Yesus. Jadi saudara-saudara, walaupun kita melihat pekabaran malaikat yang ketiga ini sepertinya keras, tetapi sebenarnya itu adalah satu kebenaran rohani. Kalau kita menyembah Tuhan, itu akan mengubahkan hidup kita. Dan kalau kita menyembah Tuhan, maka kita akan ditarik untuk dekat dengan Yesus. Jadi bagaimana caranya supaya kita berubah hidup kita? Ya, ada dua di dalam renungan pada malam ini. Ada dua hal yang penting yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa kita mau berubah kehidupan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan kalau kita mendengar peringatan dari Allah itu sendiri. Ya, Allah memberikan peringatan kepada kita setiap hari. Mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar orang yang berbicara kepada kita, dan ketika kita berdoa pada malam ini. Ketika kita mendengarkan renungan pada malam ini. Ketika Tuhan mengingatkan kita, apakah kita mau berbalik kepada Tuhan atau tidak. Dan peringatan ini berkaitan dengan penyembahan. Penyembahan ini adalah yang membedakan kita mau menyembah Tuhan yang menciptakan kita dan menciptakan dunia ini, atau kita mau menyembah binatang. Ya. Ada dua hal yang menjadi perbandingan, menyembah Allah dan menyembah binatang. Kalau kita menyembah Allah, artinya kita dituntun kepada Kristus. Kita percaya bahwa rahmat Allah itu menyelamatkan. Kita menurut firman-Nya dan kita memelihara perintah-Nya. Jadi saudara-saudara, ini mungkin lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tetapi saudara, percaya atau tidak, saudara-saudara kita semua harus percaya bahwa di zaman akhir ini hanya ada dua kelompok. Kelompok yang menyembah Allah dan kelompok yang menyembah binatang dan patungnya. Bagaimana caranya kita menyembah Allah? Kita percaya kepadanya. Kita menuruti firman-Nya dan kita memelihara perintah-perintah-Nya. Bagaimana dengan penyembahan kepada binatang? Ya. Mereka yang memiliki hidup berpusat kepada diri sendiri gantinya pada Yesus, terpisah dari Tuhan dalam pelanggaran akan perintah-Nya. Saudara-saudara, buku Wahyu ini adalah buku yang penuh dengan lambang. Yang sebenarnya kalau kita artikan penyembahan pada binatang dan patungnya itu adalah kita hidup, bukannya kita menyembah Allah, fokus kepada Allah, tetapi kita berpusat kepada diri sendiri. Tuhan memberikan mungkin hikmat kepada kita, itu mungkin menjadi berhala kita. Kita melihat bahwa diri kita hebat, diri kita pintar, diri kita bisa melakukan banyak hal. Sehingga diri kita yang kita pikirkan bukannya Yesus. Hati-hati saudara. Ketika saudara dan saya, kita hidup berpusat kepada diri sendiri, gantinya kepada Yesus, maka kita akan hidup terpisah dari Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita menyembah binatang dan patungnya. Saya dan saudara, kita harus berhati-hati. Kejatuhan setan adalah ketika setan mau memikirkan dirinya sendiri. Padahal dia adalah makhluk ciptaan. Tetapi dia pikir dia adalah orang yang hebat di dalam kerajaan surga. Akhirnya dia jatuh. Dan saudara, cinta diri ini adalah sesuatu yang
akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dan di dalam buku Matius dikatakan bagaimana caranya kita mau menyembah Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa hidup berpusat kepada Tuhan Yesus. Di dalam ada 3 kan, di situ ada 3 perumpamaan ya, perumpamaan 10 anak darah, ada perumpamaan mengenai talenta, dan akhirnya ada perumpamaan mengenai kambing dan domba. Dan 2 kelompok inilah yang pada akhir zaman yang akan harus kita pilih. Kita memilih menjadi anak darah yang bijaksana, atau kita memilih menjadi anak darah yang bodoh. Kita memilih menjadi hamba yang memiliki 5 dan 3 talenta, atau kita memilih menjadi hamba yang memilih 1 talenta. Atau kita memilih untuk menjadi domba, atau kita memilih menjadi kambing. Kita menyembah Tuhan pencipta kita, atau kita menyembah kepada patung binatang. Kita menyembah Allah, atau kita berpusat kepada diri kita sendiri. Di dalam buku Matius dikatakan, kita bisa menyembah Tuhan kalau kita memperhatikan saudara-saudara kita yang butuh pertolongan. Ya, saudara, tanpa kita sadari, saudara dan saya ada binatang mungkin di dalam diri kita yang dijelaskan tadi ya. Cinta diri, keakuan ya. Pekabaran malaikat ketiga berbicara tentang waktu yang akan datang ketika gereja dan negara memaksakan penyembahan hari pertama. Jadi hati-hati saudara dan saya. Kita sudah melihat tanda-tanda. Dan mungkin kita kalau mendengar ada banyak perbaktian-perbaktian di luar, apalagi membahas mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, dan tanda-tandanya sudah sangat jelas bahwa dunia kita ini semakin dekat dengan kiamat. Tuhan sudah semakin dekat lagi akan datang. Gereja dan negara pada satu kali kelak, ya. Saya pikir ini sudah bukan waktu yang lama, tetapi dalam waktu dekat, gereja dan negara akan memaksakan penyembahan pada hari pertama. Dan prinsip antikristus adalah angkuh, percaya hikmat manusia gantinya inspirasi ilahi dalam Alkitab. Dan mereka-mereka inilah yang akan memaksakan penyembahan pada hari pertama. Mengapa harus menyembah? Ya, pada hari yang ke-7. Mengapa harus menyembah Allah? Kita akan memiliki hikmat ya. Kita akan memiliki hikmat dunia. Kita memiliki kepintaran dunia. Gantinya memelihara hari yang ke-7, tetapi negara dan gereja akan memaksakan untuk menyembah hari yang pertama. Hati-hati saudara dengan keangkuhan. Kita, saudara dan saya bisa mengatakan diri sebagai pengikut Kristus. Tetapi kalau kita angkuh, kita berpusat kepada diri kita sendiri. Gantinya kita percaya inspirasi ilahi di dalam Alkitab. Gantinya kita menyembah Tuhan. Gantinya kita menuruti perintahnya. Kita bisa dikatakan antikristus. Itulah binatang di dalam diri kita. Oleh karena itu pada malam ini kita akan berdoa, saudara dan saya, di dalam kelompok doa kita, supaya jika ada binatang di dalam diri kita, yang tanpa sadar kita sembah, yang menjauhkan kita dari Tuhan, menjauhkan penyembahan kita kepada Tuhan, kita harus buang jauh-jauh. Caranya kita membuang kebinatangan di dalam diri kita itu, keangkuhan dalam diri kita, roh cinta diri hanya datang kepada Yesus. Hanya melalui Yesus, rahmat-Nya, kuasanya, dan kasih-Nya memenuhi hati dan hidup kita. Marilah saudara kita berdoa bersama, agar kebangunan rohani dapat terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mempersiapkan diri bagi peristiwa klimaks sejarah bumi ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih. Demikian renungan yang sudah dibawakan oleh Saudara Brian Senda.
Saat ini kita akan memasuki doa ACTS yang akan dipimpin oleh keluarga Hans Nayuan. Oke. Ya, dekat. Selamat malam. Apakah saudara-saudara bisa mendengarkan suara kami? Bisa. Bisa. Oke, terima kasih. Selamat malam. Pada malam ini kami keluarga Nayuan mendapatkan bagian untuk menuntun doa dan puji-pujian pada hari yang ke-9 dalam 10 hari berdoa. Sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dalam hati. Dalam hati, dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku, ya Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang baik, Bapa yang kami patut puja dan puji siang dan malam. Terpujilah namamu, Engkau adalah Sang Pencipta kami. Terpujilah namamu Bapa, Engkau adalah Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Bapa, Engkau adalah Khalik Tunggal kami dan pengharapan kami. Dan terpujilah namamu Bapa, Engkau adalah pemberi nafas kehidupan yang sudah melindungi kami siang dan malam dan sudah memberi berkat kepada kami. Dan kami biarlah kami selalu mencari Engkau selagi Engkau masih mau bertemu dengan kami ya Bapa, dan selalu mengejar kekudusan di dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi umat Kristen yang sejati, yang memantulkan cahayamu dan menjadi saksi bagi Engkau sampai Engkau datang kedua kali. Saat ini kami berikan kesempatan kepada anggota jemaat untuk menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dengarkanlah segala puji-pujian dari jemaat kami. Silakan.
Baik, saudara-saudara sekalian yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, berikut ini kami akan berdoa untuk memohon pengampunan dosa daripada Bapa di surga. Mari kita berdoa. Kita akan nyanyikan dulu lagu Dosamu Diampuni. Dosamu diampunkan meskipun sangat besar, amat besar kasih-Nya yang dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan, meski sangat besar, meski sangatlah besar. Maha suci Bapa Tuhan kami yang bersemayam dalam surga. Ya Bapa, kami datang kepadamu ya Bapa, sebagaimana kami ada. Bapa, kami adalah orang yang berdosa, yang seringkali kami berbuat salah dan dosa. Seringkali kami melawan akan firman-Mu dan tidak menurut akan hukum. Tolong Bapa akan kami ya Bapa, agar supaya di dalam sisa umur yang Tuhan masih mau berikan bagi kami akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian Bapa, kami boleh selalu berjalan dengan Tuhan dan kami dapat disucikan dengan darah Yesus yang sudah menyucikan seluruh umat manusia. Ya Bapa dalam surga, tolong Bapa, ampuni dosa daripada anak-anak kami. Ampuni dosa daripada cucu-cucu kami. Ampuni dosa daripada saudara, kakak, beradik kami. Dan ponakan-ponakan kami semua ya Tuhan. Supaya kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan sudah diampuni oleh dosa kami oleh-Mu ya Bapa. Tolong Bapa, berikan kami hikmat-Mu supaya kami selalu berjalan di jalan yang benar menurut akan kehendak-Mu. Berikut ini kami akan mendengarkan doa dari jemaat untuk mohon ampunan dosa.
Saat ini kami melayangkan doa permohonan. Sebelumnya itu mari kita bernyanyi berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus segenap badan dan hati. Ialah yang aku sembah, Kau harap Kau kasihi. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang memohon kepadamu ya Bapa, berikanlah, curahkanlah kami Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam jemaat kami ya Tuhan, di dalam anggota jemaat kami semuanya. Dan biarlah Tuhan berikanlah kami roh kerendahan hati, roh kesabaran, roh penyangkalan diri, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan selubungilah kami dengan jubah kebenaran-Mu ya Bapa, sehingga kami berjalan di jalan kebenaran dan menebarkan kebenaran dan memakai jubah kebenaran. Berikanlah kami hikmat dan akal budi dan kepintaran Bapa, dan tuntunlah kami selalu di jalan yang benar dan selalu berhubungan erat dengan Engkau, sehingga kami supaya menjadi umat Allah yang setia dan rajani, supaya kami didapati sebagai umat yang setia dan beriman kepada Engkau dan menurut perintah-perintah-Mu. Oh Bapa, berkatilah jemaat Taman Harapan, berkatilah pergumulan-pergumulan dari setiap anggota jemaat kami, dan juga berkatilah orang-orang tua yang ada di dalam jemaat kami, dan berkatilah orang-orang muda juga di dalam jemaat kami, baik dalam peranian mereka dan pekerjaan dan pergaulan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau tuntun juga ke pergaulan mereka Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak yang bersih. Dan pendidikan kerohanian juga bagi anak-anak cucu kami Tuhan di dalam pendidikan, biarlah supaya mereka sukses di dalam pendidikan ya Bapa. Berkatilah anak-anak cucu kami juga Tuhan, begitu juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam sakit, dan juga khususnya Ibu Betty juga yang lagi dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, jamahlah satu persatu mereka. Engkau adalah dokter dari segala dokter, dan biarlah kesembuhan yang ajaib yang Engkau curahkan kepada saudara-saudara kami yang lagi sakit. Oh Bapa, berkatilah kelompok kecil kami dan juga sekolah sahabat cabang Kalibata. Biarlah Engkau yang bersabda, Roh Kudus yang bekerja dalam kelompok kecil kami ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan dibenangkan. Dan juga berkati juga jiwa-jiwa yang baru dimenangkan, sehingga mereka bisa memelihara iman mereka sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, berkati juga perizinan gereja kami saat ini ya Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berkarya karena Engkau lebih mengetahui. Oh Bapa, berkatilah pemimpin-pemimpin jemaat kami, sampai kepada gembala-gembala kami, sehingga kami boleh menjadi satu jemaat yang diberkati Tuhan, dan kerohanian yang bertumbuh dan bertumbuh dan berbuah. Bapa, berkatilah juga negara kami, pemimpin negara kami, dari presiden dan wakil dan jajarannya. Kiranya Engkau berikanlah mereka hikmat dan akal budi dan kepintaran, supaya mereka dapat memimpin negara kami menjadi negara yang makmur, sejahtera dan bersatu, terutama kami umat-umat Tuhan masih bisa datang beribadah kepadamu. Oh Tuhan, pada saat ini
dengarlah seruan permohonan dari anggota jemaat kami. Dengarlah ya Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian, berikut ini kami akan doa untuk mengucapkan syukur atas tuntunan Tuhan. Namun kita akan menyanyikan sebuah lagu, Tuhanku sungguh ku terpesona. Mari sama-sama kita menyanyi.
Ya Tuhanku, sungguh ku terpesona memandang segenap karya ciptamu, bintang dan guru penuhi angkasa, menyanyikan besarnya kuasa-Mu. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang begitu indah yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk mengikuti acara 10 hari berdoa pada malam ini. Terima kasih Tuhan atas kasih sayang Tuhan, atas tuntunan-Mu dan penjagaan-Mu bagi kami, baik kami yang ada di rumah kami masing-masing, maupun tamu-tamu kami yang bergabung. Biarlah kasih cinta Tuhan senantiasa menyertai akan mereka semua. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh ketua kami, Brian Kasenda. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan, kasih cinta Tuhan akan menyertai pimpinan kami, Saudara Brian Kasenda, bersama keluarga di rumah dan anak-anak mereka, supaya dengan demikian mereka akan semakin setia kepada Tuhan dan semakin bersama-sama dengan anggota Taman Harapan dimanapun anak kita berada. Ya Bapa Tuhan kami percaya bahwa kasih cinta Tuhan akan senantiasa beserta pada masing-masing kami, supaya di dalam kehidupan kami ada tuntunan tangan-Mu yang penuh kuasa yang menyertai kami di dalam kehidupan kami. Berikut ini kami akan mendengarkan ucapan syukur yang akan dibawakan oleh anggota Taman Harapan. Dan Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan dan perlindungan dan berkat pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, minta di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat penebus dosa kami ini. Amin.
Terima kasih keluarga Senayan sudah memimpin doa CTS pada malam hari ini. Baiklah, kebaikan pada malam hari ini sudah selesai, tapi sebelum berpisah, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Ketua Bikat. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara semua di dalam acara ibadah lanjutan dari 10 Days Prayer ini. Tidak terasa, kita sudah menyelesaikan hari yang ke-9 dari program 10 hari berdoa. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Mohon maaf, tadi kami cek melalui YouTube ada kendala teknis sehingga tidak bisa live di YouTube. Namun melalui Zoom dan juga Facebook sudah sempat tayang tadi. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Marcel Sihombing, keluarga Om Hans Nayawan dan Tante Vanda. Teristimewa buat Saudara Brian Kasenda yang sudah membawakan renungan firman Tuhan pada malam ini. Puji Tuhan, sukacita kita boleh rasakan di dalam 10 Days Prayer hari yang ke-9 sudah kita lewati bersama. Baiklah saudara-saudara, penyampaian untuk yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Besok malam adalah malam yang terakhir, atau hari yang ke-10, malam yang ke-10 dari seri 10 Days Prayer. Yang akan mengambil bagian pembawa acara Saudari Chloe Van Sekeon, doa buka Saudari Indri Wani, doa ACTS keluarga Andi Ramanto, dan renungan firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudara Jerry Laluya. Mari saudara-saudara kita persiapkan malam yang terakhir dari seri 10 Days Prayer ini. Besok malam jam 6.45 Zoom sudah dibuka, jam 7 tepat ibadah sudah dimulaikan di dalam media Zoom maupun Facebook dan YouTube. Dan untuk pengumuman tambahan, hari Sabat akan dilanjutkan sebagai puncak perayaan dari penutupan 10 Days Prayer ini. Yang akan mengambil bagian khotbah adalah Ketua Ripple Kairupan. Untuk itu, ada juga kegiatan bersama-sama di dalam hari Sabat ini, yaitu konferensi jemaat. Bagi saudara-saudara yang tergabung dalam kelompok 1 dan 3, boleh hadir di gereja. Untuk kelompok 2 dan 4, boleh mengikuti lewat media Zoom untuk bersama-sama dilakukan konferensi jemaat. Oleh karena itu, acara ibadah kita pada hari Sabat dimulaikan jam 9 pagi tepat, dan diharapkan kita boleh hadir tepat waktu, kita boleh mengikuti ibadah ini bersama-sama, menikmati berkat Tuhan di dalam puncak dari 10 Days Prayer ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan di dalam penyampaian jemaat pada malam ini. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih kehadiran saudara-saudara semua, Tuhan memberkati, sampai bertemu malam yang terakhir besok malam.